Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu dan tetap semangat ya. Nah, pada kelompok video kali ini kita akan membahas soal tentang jarak waktu dan kecepatan, di mana variasi-variasi soal ini sering sekali ditanyakan pada bentuk soal TIU ya. Nah, jadi untuk menyingkat waktu, kita lihat jenis yang pertama pada video yang pertama ini, yaitu pemakaian rumus jarak waktu dan kecepatannya serta debit ya. Nah, ini yang sama dengan jarak waktu dan kecepatan. Nah, kemudian pada video yang kedua, supaya teman-teman nanti tidak melewatkannya, nah di sana akan kita lihat bagaimana cara untuk menjawab soal tentang kecepatan-kecepatan yang mungkin salah satu mengejar yang lain, atau mungkin arahnya yang berlawanan, jadi ketemunya di tengah-tengah atau disebut berpapasan ya. Nah, jadi pada video yang pertama ini kita akan melihat konsep dasarnya terlebih dahulu, supaya nanti bentuk soalnya seperti apapun nanti teman-teman bisa mengerjakannya. Nah, di samping itu kita juga akan memunculkan cara-cara cepat untuk mengerjakan soal ini, supaya soal ini tidak lebih dari mungkin 1 menit lah ya, nggak lewat dari 1 menit untuk mengerjakan setiap soalnya. Oke, nah sekarang kita mulai saja. Yang nomor 1 tentang waktu, jarak, dan kecepatan. Sebelumnya ini konsepnya atau cara menghafalnya itu saya buat ada peragaan bagan seperti ini ya. Nah, segitiga ini kita bagi 3 daerah, yaitu yang pertama yang di atas, kemudian 2 di bawah. Nah, tentang jarak waktu dan kecepatan hafalkan Jokowi ya, jarak waktu dan kecepatan Jokowi, atau dibalik juga di sini nggak masalah. Nah, kemudian pada bagian ini nanti teman-teman hafalkan saja bahwa ini ibaratnya kayak topeng, ini telinganya, telinga itu adalah bagi. Nah, kemudian dagu ini adalah kali. Nah, jadi maksudnya seperti ini penerapannya. Kalau ditanya kecepatan, nah berarti sisa JW, berarti jarak bagi waktu. Kalau ditanya jarak, ya kan? Nah, sisa WK, waktu kali kecepatan. Nah, kalau ditanya waktu, jarak bagi kecepatan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini akan memudahkan teman-teman pada saat mungkin soal ini muncul di akhir-akhir yang kepala kita udah mumet, maka ada peragaan seperti ini memudahkan teman-teman untuk memunculkan rumus apa yang ditanya. Oke, yang nomor 1 di sini disebutkan Joko pergi ke rumah paman, jarak rumah Joko dan rumah paman itu adalah 120 km. Jarak tersebut ditempuh Joko dengan sepeda motor, kecepatan rata-ratanya 40. Nah, kemudian pastilah pertanyaannya waktu ya. Nah, udah diketahui jarak, udah diketahui kecepatan, yang ditanya waktu. Nah, berarti yang nomor 1 pertanyaannya adalah waktunya, gitu ya. Nah, berarti waktu tadi kesimpulannya adalah jarak bagi kecepatan. Tinggal masukkan rumusnya. Ini 120 per kecepatan 40, ya kan? Nah, berarti hasilnya adalah 3. Nah, tapi teman-teman perhatikan ya, satuannya harus sama. Kalau di kecepatannya kilometer, maka jaraknya juga harus kilometer. Kemudian di kecepatannya waktunya jam, maka waktunya juga harus satuannya dalam bentuk jam ya. Nah, kemudian yang ditanya adalah waktu tiba. Nah, berarti tiba tentunya lama perjalanan ditambah dengan waktu berangkat, ya kan? Nah, ditambah 3 jam, berarti hasilnya sama dengan pukul 11.00. Pilihannya di sana adalah yang B ya, kira-kira seperti itu. Nah, rumus ini udah paham, udah gampang untuk mencari apapun yang ditanya. Kemudian kita lanjut lagi yang kedua ya, yang kedua Budi bersepeda 1,5 jam, waktunya udah diketahui dengan kecepatan 20 km per jam ya. Jadi waktu dan kecepatan diketahui. Kalau ditanya jarak, ya kan? Nah, berarti tinggal kita masukkan ke rumusnya. Berarti jaraknya itu yang nomor 2, ditanya tadi adalah jarak, tinggal sesuai dengan rumus ini tadi, waktu kali kecepatan. Berarti waktu dikali kecepatan. Nah, hasilnya sama dengan waktunya tadi berapa? 1,5 jam. Nah, 1,5 jam itu nanti sebelumnya harus kita kalikan, kita buat dalam bentuk pecahan sempurna ya, dikali dengan 20 supaya gampang ngitungnya. Nah, berarti ini
1,5 itu 2 kali 1, 2 tambah 1 berarti 3/2, ya kan? 2 tambah kali 1, 2 tambah 1, 3/2 dikali 20. Nah ini 2-nya ini bisa dicoret, ya kan? Dibagi 2 artinya 20 bagi 2 ya dapat 10 ini ya. Nah 3 kali 10 maka jawabnya adalah 30 kilometer. Nah kira-kira seperti itu. Oke. Nah ini masih soal-soal yang mudah, langsung memakai rumusnya saja ya. Oke, kita lanjutkan lagi soal yang nomor 3. Di sini disebutkan sebuah bus membawa sewa rombongan pesta berangkat pukul 5 ya dari kota P ke kota Q yang jaraknya 260 km. Mula-mula bus tersebut berangkat dengan kecepatan 60 km per jam. Setelah 2 jam perjalanan mereka beristirahat 1 jam ya. Nah, berarti 3 jam ya yang sudah mereka tempuh, yang mereka sudah habiskan waktunya. Nah, kemudian jika acara dimulai pukul 9.45, berapakah kecepatan yang berikutnya supaya setidaknya mereka itu tiba tepat waktu sebelum acara dimulai ya. Nah, jadi soal yang nomor 3 ini memang ada analisanya yang teman-teman harus sedikit kita analisa ya dari kalimat-kalimatnya yang muncul. Yang pertama dulu, lama perjalanan ya, lama atau waktu perjalanan yang dibolehkan supaya nggak telat berarti ya. Lama perjalanannya itu, perjalanan ini sama dengan 9.45 dikurang dengan pukul 5 tadi ya. Nah berarti 9 dikurang 5 itu 4, sisanya 45 menit ya, sisa 45 menit, 4 jam 45 menit. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut ini, di waktu-waktu itu kalau boleh dihafalkan saja, kalau ada 15 menit ini sama dengan 1/4 jam, 30 menit ini sama dengan 1/2 jam, 45 menit ini sama dengan, nah ini sebenarnya angka-angka ini tinggal kita bagikan dengan 60 ya. Nah tapi kalau boleh ini dihafalkan supaya lebih cepat nanti ngitungnya. Nah kemudian ini berarti sudah bisa kita sederhanakan langsung 3/4 jam ya, satuannya udah jam gitu ya. Nah itu yang pertama. Nah kemudian sisa waktu yang dibolehkan, sisa supaya nggak telat ya kan. Nah mereka sudah menempuh waktunya itu berapa, yang sudah mereka pakai waktunya itu berarti 3 jam ya, karena tadi kan 2 jam perjalanan dan 1 jam istirahat. Nah berarti 3/4 dikurang 3. Nah hasilnya sama dengan berapa? 4 dikurang 3 1, sisa 3/4, berarti 1/3/4 ya kan. Nah itulah sisa waktunya ya, sisa waktu. Nah kemudian di sini kalau kita lihat jarak yang semuanya, seluruhnya ya, jarak total ini saya buatkan jarak semuanya, jarak total ini berarti 260. Maka sisa jaraknya, sisa jarak ya kan. Nah ini sama dengan, karena dia sudah berjalan 2 jam dengan kecepatan 60, maka tadi 260 dikurang. Nah pakailah rumus ini tadi ya kan, jaraknya itu berarti waktu kali kecepatan. Nah 60 dikali 2, 120 ya, langsung aja ya. Nah berarti hasilnya sama dengan 140. Nah kemudian yang ditanya waktunya lagi, ini udah diketahui jaraknya yang sisa 140 km. Kemudian waktunya ini ya, nah 1/3/4. Nah yang ditanya itu kecepatannya ya, kecepatan daripada mobil itu di akhir supaya mereka nggak telat mengejarnya gitu ya. Nah ini hasilnya sama dengan kecepatan jarak 140 dibagi dengan waktunya 1/3/4, diupayakan ke dalam bentuk pecahan-pecahan sempurna seperti ini tadi ya. Pengubahnya 4 kali 1, 4 tambah 3 berarti ini 7/4. Saya buat seperti ini ya. Nah di matematika teman-teman kalau ada pecahan-pecahan seperti ini, ingat kalau ada yang bisa dikecilin, upayakan dikecilin. 140 dibagi 7 itu dapat 20 ya, di atas tinggal 20, 4 kali 20. Nah ini ada penyebutnya di dalam pecahan yang di bawah, pada pecahan yang di bawah naik lagi ke atas, berarti 20 dikali 4 hasilnya sama dengan 80 km per jam. Nah inilah kecepatan mobilnya ya, rata-rata
supaya mereka tibanya setidaknya pukul 4.45 ya. Jadi kira-kira seperti itu aplikasinya. Oke, kita lanjut lagi yang berikut, yang nomor 4. Di sini disebutkan Roni mengisi kolam dengan menggunakan selang yang mengalirkan air dengan debit 30 liter per menit. Jika ia telah mengisi kolam tersebut 3/4 bagian selama 2 jam, berapakah volume air di dalam kolam tersebut? Ya kan? Nah, berapakah volume air seluruhnya ya, seluruhnya di dalam kolam tersebut. Nah, ini juga kalau rumusnya lupa ya, kita pakai peragaan yang ini tadi boleh membantu ya. Nah, ini kalau untuk debit ini ngafalnya vokalis ya, vokalis dewa ya, vokalis dewa. Nah, maksudnya apa? Yang di atas ini volume ya, vokalis debit waktu. Nah, jadi ibaratnya seperti ini, vokalis dewa, sama seperti pada waktu, jarak, dan kecepatan ini tadi. Nah, ini telinga bagi ini dagu kali ya, ibaratnya seperti itu. Nah, kalau ditanya volume berarti debit kali waktu. Kalau ditanya waktu, volume bagi debit. Nah, di sini yang sudah diketahui debitnya 30 ya, waktunya 2 jam. Nah, kemudian selama 2 jam itu dia bergerak ya, mengisi airnya itu ya, yang nomor 4 saya buatkan di sini. Nah, dia mengisi 3/4 ya, 3/4 volume. 3/4 volume itu sama dengan, nah tadi debitnya 30, waktunya 2 jam. Debitnya dan waktunya diketahui, berarti dikali kan, debit dikali waktu itulah volume. Volume itu debit kali waktu ya. Debitnya tadi adalah 30 dikali waktunya 2 jam ya kan. Nah, kita disuruh mencari berapakah volume penuh. Supaya penuh ini berarti ini angkanya harus angka 1 kan gitu. Ini harus kita hilangkan. Kalau 3/4 volume sama dengan sekian, 600 ibaratnya. Nah, kalau kita hitung ini 600, volume penuhnya itu berapa? Ini pindahkan ke sana. Nah, sama seperti yang tadi pada pecahan-pecahan. Kalau boleh ada yang seperti ini bisa dikecilin, kecilin aja. 3 dengan 3 dicoret, ini 1, ini tinggal 10 kali 20. Nah, kalau yang seperti ini per penyebutnya ini pindah ke sana jadi kali. Ya, nggak boleh dicoret lagi ya. Yang ada itu namanya kali silang ya, yang dicoret itu atas bawah atau kiri kanan. Nah, kemudian 4 dikali 10, 40 kali 20 berarti 800 liter. Nah, itulah pertanyaannya tentang debit ya. Oke. Nah, kita lanjut kembali ke soal yang berikutnya. Ini sebelumnya saya hapus dulu ya. Oke, kita lanjut yang berikut, yang nomor 5. Di sini disebutkan sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan tetap menempuh jarak 60 km dalam waktu 45 menit. Berapakah waktu yang diperlukan oleh kendaraan tersebut untuk menempuh jarak 140 km? Nah, ini soal yang kedua, ini bagian yang kedua ini adalah tentang perbandingan ya. Perbandingan pada waktu, jarak, dan kecepatan, demikian juga tadi pada debit-debitnya ya. Nah, jadi kalau contohnya soal-soal tentang perbandingan yang seperti ini kata kuncinya yang kita lihat adalah pada rumusnya apa yang sama ya. Yang kita lihat adalah yang sama. Nah, jadi contohnya seperti ini. Pada waktu, jarak, dan kecepatan ini tadi, jika jaraknya yang sama, mereka menempuh jarak yang sama, cuman satu dengan kecepatan yang lambat, satu dengan kecepatan yang lebih cepat. Nah, maka kita langsung analisa bahwa kalau jaraknya yang sama, maka sisanya kan kecepatan kali waktu. Karena jaraknya yang sama, maka ini nanti kecepatan 1 banding waktu 1 pasti akan sama dengan kecepatan 2 dikali waktu yang kedua. Demikian juga kalau contohnya waktunya yang sama. Nah, kalau waktunya yang sama ini didiamin, berarti jarak yang pertama dibagi kecepatan 1 sama dengan jarak yang kedua dibanding dengan kecepatan yang kedua. Nah, demikian juga nanti kalau contohnya kecepatannya yang sama. Jadi kecepatannya udah sama,
kecepatan rumusnya apa? Jarak per waktu. Berarti jarak 1 per waktu 1 sama dengan jarak 2 per waktu 2. Nah, demikian caranya untuk mengerjakan ini supaya cepat. Nah, berarti dari kalimat itu, langkah yang pertama yang harus kita cari tahu itu adalah apa yang sama. Jaraknya kah, atau kecepatannya, atau waktunya. Nah, sama seperti yang nomor 5 di sini. Yang nomor 5 disebutkan sebuah kendaraan yang melaju dengan kecepatan tetapnya menempuh jarak 60 km dalam waktu 45. Berapakah waktu yang diperlukan kendaraan tersebut untuk menempuh jarak 40 km per jam? Nah, jadi apanya yang sama di sini? Apanya yang sama? Waktunya, kecepatannya ya. Gitu. Nah, kecepatannya sama. Kenapa kecepatannya sama? Karena pada yang pertama 60 km dalam waktu 45 menit. Ini jaraknya 140, waktunya yang ditanya. Berarti kan kecepatannya sama. Ya, dari kalimat itu kecepatannya yang sama. Nah, kalau kecepatannya yang sama, maka jarak yang pertama, kecepatan kan rumusnya jarak per waktu. Berarti jarak 1 dibagi waktu 1 ini sama dengan jarak yang kedua dibagi dengan waktu yang kedua. Nah, jarak yang pertama katanya 60 km. Dibagi dengan waktunya yang pertama, nah muncul 45 menit. Katanya yang tadi 45 itu harus kita ubah langsung 3 per 4 jam. Nah, sama dengan jarak yang kedua 140. Dibagi waktunya yang kedua. Ya kan? Nah, ini coret seperti yang tadi ya. Sama-sama bagi 3, ini dapat 20. Ya. Nah, ini kalau teman-teman udah biasa, 4-nya ini langsung kalikan ke atas, 80 sama dengan 140 per waktu yang kedua ini tadi. Kali silang, atau ini kan 80 per 1. Ini dibagi 10, habis ini 10-nya. Dibagi 2, ini berarti jadinya 4. Ini dibagi 2 jadinya 7. Kali silang ya. Ini kali silang 4 kali W2 ini sama dengan 7. Nah, berarti waktu yang kedua itu adalah 7 dibagi 4. 7 dibagi 4 dapat 1, sisanya 3 per 4. Nah, muncul lagi 3 per 4 yang tadi, teman-teman. Nah, berarti ini artinya 1 jam, ya kan? 3 per 4 itu adalah 45 menit. Nah, jadi kalau udah dihafalkan yang tadi bisa jadi cepat ngerjainnya seperti ini ya. 1 jam 45, pilihannya adalah yang C. Oke? Kita lanjut lagi yang berikut, nomor 6. Untuk menempuh jarak tertentu, sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan 60 km per jam dalam waktu 45 menit. Berapakah kecepatannya supaya jarak tersebut ya menjadi 1,5 jam katanya, ditempuh dengan 1,5 jam. Nah, jadi dari kalimat ini seperti yang saya sebutkan tadi di awal, apa yang sama? Coba kita perhatikan dari kalimatnya itu. Ya, yang sama itu adalah jaraknya, ya kan? Nah, jadi yang nomor 6, karena jaraknya yang sama berarti kecepatan 1 kali waktu 1, kecepatan 1 dikali waktu 1 sama dengan kecepatan 2 dikali waktu. Nah, tinggal masukin angka-angkanya, langsung dimasukin ke perbandingan seperti ini ya. Nah, berarti kecepatan yang pertama 60. Nah, jangan lupa lagi 45 menit 3 per 4 ya. Waktunya sama dengan kecepatan yang kedua, K2 dikali waktunya 1,5. 1,5 berarti 3 per 2 ya. Upayakan dalam bentuk pecahan-pecahan sempurna. 1 ditambah 1 per 2 ya. Berarti ini 3 per 2. Nah, kemudian pada pecahan-pecahan ini tadi, ini ada angka 3 bisa dicoret dengan angka 3. Ini angka 2 bisa dicoret dengan angka 2. Ya, ini jangan dicoret, K2 ini nama ya, bukan pengali gitu. Ini jadinya 2. Nah, kemudian ini 60 dibagi 2. Nah, tinggal 30. Nah, K2-nya sama dengan, langsung kan ketemu ya, 30 km per jam. Nah, gitu. Jadi mudah teman-teman ya, asal udah dipahami dan praktekkan triknya itu tadi. Nah, yang nomor 7. Andi mengisi air dalam 2 buah tangki yang besar dan volumenya sama ya, 1.500 meter kubik. Ya. Nah,
Kemudian waktu mengisi ember B itu lebih cepat 50 menit, setengah jam lebih cepat si B daripada ember si A. Jika debit ember A-nya itu adalah 5, ya kan? Maka debit ember B-nya itu berapa? Nah, jadi di sini apanya yang sama? Coba teman-teman kita perhatikan dulu. Volumenya, ya, volumenya yang sama, yaitu volumenya itu adalah 1.500, ya kan? 1.500. Nah, kita perhatikan untuk A-nya dulu, ya, untuk A, ember A-nya, ya, ember A. Nah, di sini kan debitnya udah diketahui. Debitnya adalah 5, ya, 5 meter kubik per menit. Nah, kemudian volumenya udah diketahui sama tadi, volumenya 1.500. Nah, jadi kita perhatikan di sini karena debit dan volumenya udah diketahui, yang kita mau cari tahu berarti waktunya si A, ya. Nah, tadi vokalis dewa, DW-nya itu di bawah. Berarti kalau W-nya ditanya, T atau W, ya, waktunya ditanya, berarti volume per waktu, ya, bagannya yang tadi. Nah, berarti volumenya dibagi debitnya ini sama dengan 1.500 dibagi dengan 5. Berarti hasilnya adalah 300, ya, 300 menit, ya, satuannya menit, 300 menit. Nah, 300 menit ini harus kita ubah ke dalam satuan jam, boleh, atau karena di sana juga satuannya dalam menit, nggak masalah, ya. Nah, waktu A-nya 300 menit, berarti kan bisa kita cari waktu B lagi di sini. Waktu B-nya jadinya berapa? Nah, katanya setengah jam lebih cepat, berarti ini jadinya 250 menit, ya, satuannya menit. Nah, kemudian yang ditanya adalah debitnya. Nah, ingat tadi, ya, saya buatkan aja di sini lagi peragaannya tadi, vokalis dewa. Nah, apanya tadi yang udah diketahui? Yang sama volumenya, ya. Jadi kalau volumenya sama, debit 1 kali waktu 1. Nah, ini kita bandingkan, debit 1 dikali waktu 1 ini sama dengan debit 2 dikali waktu yang kedua, ya kan? Nah, atau debit A, waktu A, ini B, ya. Boleh ini kita ganti jadi B, gitu, ya. Nah, berarti debit B dikali waktu B. Nah, ini kita isi debit A-nya tadi adalah 5, ya kan? Nah, kemudian dikali waktunya si A tadi udah dapat 300, ya kan? Nah, sama dengan yang ditanya debit si B dikali dengan waktunya si B itu tadi 250, ya kan? Nah, ini tentunya kalau kita kecilin, yang mudah itu kalau 10-nya dulu yang kita buang, ya kan? Bagi 10 maksudnya, bagi 5, 25 tinggal 5, ya kan? Nah, tinggal 30 dibagi 5 dapat 6. Nah, langsung dapat, ya, dengan sistem coret-coret seperti ini. Maka debit dari MRB-nya ini sama dengan 6, satuannya tadi meter kubik per menit, ya, karena udah satuannya kita samakan per menit itu tadi, ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, tinggal kita lihat apanya yang sama, kemudian yang sisanya itu kita bandingkan. Oke, coba kita lihat lagi soal yang berikut, yang nomor 8. Untuk mengisi 3/5 bagian sebuah bak mandi dibutuhkan waktu 6 jam. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi sisanya jika pengisian dilakukan dengan laju atau debit yang sama? Nah, jadi soal yang seperti ini, ya, sama seperti yang ini semuanya, ya. Analisanya tadi adalah perhatikan dari kalimat ini apa itu yang sama. Yang sama itu adalah debitnya, ya kan? Dari soal ini yang nomor 8, debitnya yang sama. Nah, ingat, kalau debit itu berarti volume bagi waktu. Maka volume 1 dibagi waktu 1 sama dengan volume yang kedua dibagi waktu yang kedua, ya kan? Nah, volume yang pertama itu adalah 3/5 bagian. Nah, ini kita buat 3/5 bagian volume, ya kan? Nah, kemudian dibagi dengan waktunya. Waktunya itu 6 jam.
akan sama dengan volume yang kedua, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi sisanya, ya kan? Supaya penuh itu kan harus 5/5. Yang udah terisi 3/5 selama 6 jam. Maka sisanya itu 2/5 lagi dong. Ya kan? 2/5 lagi dari volume yang semula. Karena ini yang udah terisi 3/5, supaya penuh maka ditambahin dengan 2/5. Itulah sisanya 2/5. Berapakah waktunya ini? Nah, di matematika ini volumenya bisa kita coret ini. Volume, ya kan? Sama-sama volume. Ingat tadi yang posisinya sama itu bisa dicoret. Per 5 ini juga ada per 5-nya dibuang aja. Jadi unsurnya yang sama langsung dibuang. Ya, nah kemudian di matematik ada yang namanya kali silang. T dikali 3, ya. Berarti 3T ini sama dengan 6 dikali 2, ya, 12. Nah, berarti T-nya itu sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Ya. 4 jam, ya. Tadi 6 jam, 3/5, berarti 4 jam, sisanya 2/5, ya, satuannya adalah jam. Gitu. Oke, nah berikut yang nomor 9, yang terakhir, yang nomor 9, di sini disebutkan, ya, satu orang dapat menyortir 400 surat dalam waktu X menit. Jika terdapat 280 surat yang harus disortir oleh 4 orang. Nah, maka waktu penyortirannya itu diperlukan berapa lama? Nah, jadi teman-teman, dari kalimat ini seperti soal-soal yang sebelumnya, ya harus tetap kita perhatikan apanya sih yang sama. Dari kalimat ini coba ditelaah apanya kira-kira yang sama antara yang pertama dan yang kedua pertanyaannya itu. Ya, kecepatannya ya. Kecepatan sortirnya yang sama. Ya kan? Di sini aplikasinya kecepatannya itu berarti banyak surat yang dilipat, jadi sortir, dibagi dengan waktunya, ya kan? Nah, tapi di sini kebetulan ada 280 surat akan disortir oleh 4 orang, ya. Jadi untuk satu orang ini berarti 280 dibagi 4, ya kan? Nah, berarti ini hasilnya sama dengan 70 surat. Ya, ini 70 surat. Nah, kemudian baru kita bandingkan. Nah, tadi rumusnya di sini yang sama itu adalah kecepatannya. Jadi, banyak surat yang pertama dibagi dengan waktunya sama dengan banyak surat yang kedua dibagi dengan waktunya yang kedua. Nah, surat yang pertama itu ada 40 disortir dengan waktu X. Ya, disebutin di soal dalam waktu X. Nah, kemudian ini ada 70 surat, ya kan, dengan waktu yang kedua, gitu. Nah, di jawabannya kan dalam bentuk satuan X. Nah, X ini ya tetap kita pakai. Nah, seperti yang tadi, ini ada 10 dicoret, kemudian kali silang, ya kan. Nah, berarti waktu 2 ini sama dengan X dikali 7 kali silang, berarti 7X. Ini pindahkan ke bawah per 4, atau penulisannya sama dengan 7/4X. Nah, itulah waktu yang dibutuhkan oleh orang tadi yang 280 itu dibagi 4. Itulah yang dikerjakan oleh satu orang. Waktu yang dibutuhkan itu untuk melipat 70 berarti waktunya adalah 7/4X. Baik teman-teman, kira-kira seperti ini mungkin gambaran waktu, jarak, dan kecepatan serta aplikasinya ke dalam bentuk soal-soal yang lain, volume, debit, dan waktu, kemudian perbandingan. Nah, kemudian pada video yang berikutnya, supaya ini tidak terlalu panjang, kita bagi dua. Di video yang kedua kita akan melihat waktunya yang berpapasan, ada yang saling kejar-kejaran, kemudian waktunya berangkatnya sama atau berangkatnya beda-beda. Nah, itu nanti ya kita ulas lebih lanjut di video